Jump. Pertanyaannya udah hampir 100 kali saya hitung diulang-ulang. Enggak, kamu nggak kemakan omongan sendiri. Karena apa? Algojo ini hanya mengeksekusi mayat Coba Tuhan. kasih ke Cak Gitu Tati ya. itu bertanya. Kamu kemakan di sini, Herdi. No, Oke. kemakan di mana? Algojo ini mengeksekusi mayat, bukan Tuhan yang hidup. Saya ulang ya. Algojo mengeksekusi bukan Tuhan hidup, tapi Tuhan mati yang dia eksekusi. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhanmu mati ini dieksekusi atau tidak? Dieksekusi atau tidak? Kan saya sudah jawab dari tadi. Dia mati karena rohnya keluar dari tubuhnya, itu dia mati. Penyebabnya apa dia mati? Roh keluar dari tubuhnya. Aduh, ini orang dari tadi Jadi roh keluar dari tubuh itu dalam mati. keadaan tidak dianiaya. Lah kan dia dianiaya, tapi aniaya itu bukan penyebab dia mati. Apa penyebabnya? Penyebab dia mati karena rohnya keluar dari tubuhnya. Oke. Apa penyebabnya roh keluar dari tubuh kalau tidak mengalami penganiayaan? Bro, Iya, kemakan omongan sendiri lagi. Kan tadi kamu udah jelaskan. Setelah ditombak, gitu ya, darahnya habis, metong. Gitu ya. Jadi penyebab matinya karena ditombak, tapi kamu mengingkari itu. Kenapa? Karena kamu tidak mau Tuhanmu ditombak mati. Jadi artinya Algojo ini hanya mengeksekusi mayat. Gitu loh. Ya kan? Nih, pegang baik-baik. Algojo hanya mengeksekusi mayat. Ya. Tidak mengeksekusi Tuhan hidup. Gini, Kan coba begitu tadi jawabanmu. Siapa? Muslim yang Ini punya kamu sedikit pemahaman, coba. Ini kamu udah ditabok sama Kristen lain ini. Masa Algojo mengeksekusi mayat? Yang pinter soalnya, yang goblok. Iya. Coba cari Muslim yang sedikit mengerti, coba. Coba catat aja yang pertama. Jadi udah jelas di sini adalah kesimpulannya adalah menurut Herdi, Algojo hanya mengeksekusi mayat Tuhan, tidak mengeksekusi waktu Yesus masih hidup di tiang salib. Yesus mati di tiang salib, lepas rohnya. Itu aja. Setelah lepas rohnya, mati sendiri, gitu ya, tanpa dieksekusi. Nah, setelah menjadi mayat, baru dieksekusi oleh Algojo. Jadi Algojo ini mengeksekusi mayat Tuhan yang sudah mati. Jadi Yesus mati di tiang salib, saya ulang sekali lagi, tanpa dia apa-apain, langsung berpisah fisik sama rohnya. Nah, setelah menjadi jasad baru dieksekusi, kata Herdi. Mantap. Oke. Dan Herdi menyerah, tidak sanggup lagi menghadapi Bang Andi Selebes. Bukan. Pertanyaannya hampir 100 kali diulang-ulang. Iya, dan yang ternyata akhirnya Herdi mengaku kalah, tidak mampu lagi berdialog dengan Bang Andi Selebes. Kalau kalian mencari ganti katanya. Sementara kami mencari Kristen yang pinter, yang nggak goblok kayak Herdi. Ada nggak yang bisa jawab tentang ajaran Kristen untuk naik ke atas? Karena dari tadi yang ditampilkan Herdi semua ilmu yang palsu, yang bohong, yang sesat. Tidak ada kaidah ilmu yang disampaikan sesuai dengan kaidah ilmu yang keilmuan, edukasi, intelektual, nggak ada. Ilmu mengajarkan adab nggak kepadamu? Inilah adab Muslim menyampaikan kebenaran. Oh iya, saya paham. Yang telah terjadi tadi, yang dapat disimak oleh 300-an orang sejak tadi. Maki, melaknat itu adalah sunatullah. Ini kalau ada Kristen di sini lu ditabok ya. Kalau ada Kristen lu ditabok ini. Enggak apa-apa. Kalau ada lagi Kristen lain kalau kalian mau lihat saya debat dengan Kristen. Coba Pak Abu ada Kristen di bawah, Pak Abu coba naikin dulu. Pasti ditabok sama Herdi. Ya, biar saya debat dengan dia. Iya. Brother Hendy, saya mau bertanya itu Brother Maliki ya. Iya. Ya silakan coba Muslim yang punya ini dong, menantang. Ya. Jangan kayak ini. Soalnya dari tadi itu Brother Hendy, Brother tunggu dulu. Brother Hendy lebih besar ilmu dari saya ya. Oke, jangan bikin gini kawan. Jangan bikin konflik Muslim ya di sini. Enggak boleh. Kamu nggak bisa racun. Tapi tolong ketika Anda bertanya saya tahu bersedia untuk strategi dijawab.
Bukan. Brother Hendy lebih besar ilmu dari saya, oke? Jangan seperti itu. I hormat him. Bukan. Gini, saya hanya konfirmasi, bro. Saya kasih waktu kalian bertanya, tetapi ketika kalian bertanya, kasih saya waktu menjawab, oke? Oke. Kemarin kita cerita waktu diskusi Brother Elvin di dalam Bukhari dan Muslim. Anda jangan bawa tentang itu, nanti Anda akan kesulitan. Bertanya tentang Alkitab saja. Bukan. Saya mau cerita kemarin, Herdi. Silakan. Iya. Saya cari seperti kemarin dengan kita mau komunikasi dengan kita. Kalau Anda mau bahas itu, bro, saya pastikan you tidak bisa duduk diam. Iya. Oke, saya mau bertanya. Nggak perlu bacotnya, Henry, dilanjutkan aja diskusinya. Nggak perlu, bacotnya nggak perlu. Karena bacot kamu tidak terbukti. Semalam juga kamu tidak mampu menghadapi Bang Alwan. Anda pasti tidak bisa akan duduk diam. Kamu semalam sudah menampilkan dialog yang kamu tidak mampu menghadapi Ustaz Alwan. Jadi jangan banyak bacot. Bacotmu tidak berlaku di sini. Panggil aja Alwan ke sini, biar kita diskusi. Silakan Bang Muhammadiyah, Akhi Muhammadiyah, silakan dilanjutkan. Bahas yang kemarin. Kita yang cerita kemarin dengan Brother Alwan. Dalam Bukhari dan Muslim kita kasih referensi ya. Yang nggak usah bahas hadis lah. Dia nggak usah bahas hadis. Kan sudah saya bilang. Brother Hendy, saya mau klarifikasi itu. Banyak orang susah ya itu mengerti untuk ini. Kalau Anda mau klarifikasi terserah. Tapi kalau Anda tidak bisa duduk diam, jangan salahkan saya. Saya diam insyaallah utara. Jangan tiga menit kita tidak perlu didengar yang nggak perlu didengar. Silakan lakukan dialognya. Silakan lanjutkan. Hakim Wajah. Iya, saya kasih 3 menit kita dan 3 menit untuk saya, oke? Gak apa-apa. Oke, silakan. Oke, kita yang cerita kemarin dalam Bukhari, Allah punya tangan fisik ya, benar atau tidak? Itu bukan Bukhari, itu di dalam Musnad Ahmad. Musnad Ahmad, iya. Dalam Bukhari ada juga. Sekarang saya tambah ilmu, oke? Kita Bukhari nggak ada. Bukhari itu, ada juga. Itu sama. Tunggu Pak. Itu riwayat sama dalam Bukhari, Muslim, Musnad Ahmad itu sama. Oke, dalam Bukhari ada juga, bro. Di dalam Muslim ada juga, dan banyak kutub dan buku hadis ada juga. Oke, sama riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bisa interupsi, bro. Coba kamu buktikan kalau di Bukhari ada tentang jari jemari Allah. Coba, saya mau lihat. Iya, tunggu dulu. Buktikan dulu, karena saya tidak tahu. Sebentar, Herdi. Topiknya lagi dibuka. Kamu diam dulu, dengarkan Herdi. Lanjut, bro. Ya. Saya mau bertanya sekarang, kita persepsi riwayat Musnad Ahmad atau riwayat terserah ada mana di dalam buku hadis, Allah punya tangan fisik ya? Kembali jawab saya. Pertanyaanmu nggak jelas, bro. Bahasanya kurang jelas, coba. Allah punya tangan fisik, Pak. Iya, Allah punya tangan. Oke. Oke, gini. Bukan tangan. Tunggu, saya ulang Pak. Allah punya tangan fisik ya, physical hands. Iya. Mengerti Pak? Gini, saya jelaskan ya gini. Jadi Allah itu punya telapak tangan, punya jari jemari, itu tertulis di dalam Musnad Ahmad, tidak ada dalam Sahih Bukhari. Nah, kalau you mengatakan ada dalam Sahih Bukhari, coba you buktikan. Buka dulu Brother Abu Hadid, hadis number 7411, Sahih International. Abu Hadid. Ada Brother Abu Hadid? Yes, brother. Yes. Silakan. Buka Bukhari. Buka Bukhari, hadis number 7411, 7411. Saya sebentar makan, Afwan. Iya. Iya. Yang lain bisa buka, silakan. Ada yang Bukhari bahasa Indonesia. Itu Handi, coba belajar Handi, buka hadisnya itu 7411. Coba Handi buka, belajar dulu. Kita tabok aja Herdi pakai Bible aja. Gimana Herdi? dia nggak mau. Saya sudah katakan jangan masuk ke situ, nanti bahaya. Tapi dia mau. Bukan bahaya Pak. Kita yang miskomunikasi di sana. Ada yang tangga itu bukan fisik Pak, itu phrase idiomatic structure bro.
Itu idiomatic structure, bukan di hadis Bukhari. Bukti saya ada lugat Arabia sekarang, sekarang saya ada buat lugat Arabia, bro. Buktikan, bukan. Ada Brother Alwan di sini. Ada Brother Alwan di sini. Brother Alwan, ini yang kemarin kasih referensi dalam Bukhari dan Muslim atau tidak? Untuk tangga Allah ada tangga fizik ya? Dan Musnad Ahmad. Di Bukhari di mana ada tertulis jari jemari. Gak usah membahas hadis dulu deh. Ini bukan topiknya hadis hari ini, Pak Muhammad. Tunggu Handi, next ya. Kamu belajar dulu. Next dulu ya. Kita nggak membahas hadis di sini. Ya jelas, iya. Topiknya hari ini mengenai ya. Apakah pantas Tuhan itu mati atau tidak, gitu loh. Jadi nggak membahas hadis, gitu loh. Jangan dibelokin dulu ke topik. Handi. Karena apa? Hari ini sudah membuktikan si Herdi ini sudah menabok seluruh orang Kristen yang ada di Indonesia. Kenapa? Si Herdi mengatakan begini, Al-Gojo, tentara Romawi itu mengeksekusi mayat Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mengeksekusi Yesus waktu hidup. Jadi Yesus ini mati, rohnya keluar. Setelah mati baru Al-Gojo mengeksekusi mayat. Oke, Brother Hendy mau berapa menit untuk diskusi seperti itu dengan Brother Maliki? Iya, tapi ini topiknya di situ. Topiknya di sini adalah saya sarankan Ustaz, topiknya adalah pantaskah Tuhan mati atau tidak? Topiknya ini aja ya. Pantaskah Tuhan Brother Maliki diskusi dulu dengan Brother Hendy. Topik seperti itu nanti saya diskusi nanti kita lanjut malam aja Muhammadiyah. Iya, nanti malam ya. Iya, nanti malam. Bentar, Andi, kasih saya waktu dong bicara. Topiknya hari ini adalah pantaskah Tuhan pencipta alam semesta mati? Itu saya sudah ikuti. Nanti kamu ikuti ya, bro. Kita live bentar malam ya. Pantaskah Tuhan pencipta alam semesta mati atau tidak? Dikasih modal bertanya aja nggak? Topiknya adalah pantaskah? Saya mau keluar. Ya, keluar dia ketabok. Bukan, saya mau keluar. Iya, ini jawab ini kita mau jelaskan Sudah dari kita mau jelaskan dari segi Al-Qur'an bahwa Sang Pencipta alam semesta ini tidak pernah mati. Tapi menurut Herdi, Tuhannya yang namanya Yesus Sang Pencipta alam semesta pernah mati dan mayat Tuhannya dieksekusi oleh Al-Gojo. Gitu ya? Ya, gini kalau udah deal ya? Deal. Ya, udah gini. Saya mau diskusi dengan siapa? Alwan, Tata atau sadis banget siapa? Ya itu Al-Gojo ya mengeksekusi mayat ya. Astaga. Kok bisa ada diskusi dengan Hendy, bro? Semua orang diam, kita diskusi Brother Hendy. Iya, kok bisa topik seperti yang Hendy kasih. Kok bisa ada Al-Gojo? Kurang ajar ini Al-Gojo. Ini udah jadi mayat tapi dieksekusi lagi gitu loh. Enggak ada adabnya ini orang ini. Nah ini loh persoalannya ini loh Al-Gojo Herdi. Ini Al-Gojo. Ya Tuhan udah mati. Bro Alwan, masih saya mau keluar. gitu. Nanti 2 jam lagi dari sekarang saya balik lagi. Saya mampir dimanapun kalian aja dulu deh. Kabur sana. Malik kumpul datanya dulu Malik. Saya enggak pernah. Kumpul datamu dulu. Bukan, saya mau ngecek lokasi, bro. 2 jam dari sekarang saya balik lagi. Iya, sudah sana. Oke. Sudah jangan. Kumpul dulu. Bukan. Itu Cak Tata. Tolong si Handi itu, adik saya Handi itu diajarin. Ada orang mau pasang bajar ringan kan? Pergi jangan. Kamu sudah punya ilmu, jadi saya lebih baik buat mainan aja gitu. Ngapain debat? Oke. 2 jam dari sekarang ya saya mampir dimanapun kalian live. Iya, pergi Jo. Oke. Tapi ajarin itu Handi tentang adab ya. Sudah Jo, pergi Jo. Masa orang kayak udah ada adabnya dia itu. Udah mayat masih dieksekusi. Buset ini Al-Gojo ini mereka. Muhammadiyah, bermalam ya. Muhammadiyah ya. Buset ini Al-Gojo ini. Orang sudah mayat, Tuhan mayat. Udah pergi dia ya. Ini ya. Ini Al-Gojo udah jadi mayat, mayat ini Tuhan. Iya. Pokoknya kalau lawan Herdi itu jangan orang-orang yang baik. Yang apa ya? Dia itu udah akan pasti ngeyel, mendingan buat mainan aja, tabok dengan dia gitu. Makanya gitu Pak. Kecuali dia itu nanti orang yang ngerti Bible, ngerti hadis misalnya.
baru lawan dengan Ustadz Alwan, Ustadz Muhammad Zia, baru. Tapi dia kan modal menghujat, ngapain diseriusin? Buat mainan. Betul. Dari dulu begitu Pak. Begini ya Pak ya. Herdi ini saya udah kenal beberapa tahun yang lalu sama Ustadz Tata, sama Habib Lopot. Sering saya, waktu itu kita belum ada Zoom, belum ada begini. Kita video call debat loh itu. Ustadz Tata, saya, Herdi, Habib Lopot sama temannya si siapa lagi satu ya, lupa saya namanya itu. Jadi ini nggak ada ilmunya dari dulu. Jadi kalau diajak dia, maaf ya, bermain hadis ya percuma lah, baca juga kan nggak bisa. Dia referensinya ya kesempatan dia nanti muter-muter menghujat. Kedua ya memancing emosi netizen, membuat suasana tidak kondusif, membuat yang mendengarkan panas gitu. Gitu loh. Kenapa ya? Ini sudah orang begini kok. Orang buta loh. Bayangkan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Ya, Bapak juga itu yang mati di tiang salib. Tapi matinya itu hanya melepaskan nyawanya. Setelah menjadi mayat, Tuhan ini menjadi mayat, baru dieksekusi yang menciptakan dia. Jadi menurut RD, Algojo ini mengeksekusi mayat Tuhan, Pak. Nah, orang kayak begini masih mau dilawan diskusi, Pak. Ya buang waktu, Pak. Ada yang mau sama Pak Petro? Ya biar naik Pak Petro dulu, nggak apa-apa. Bener nggak sependapat sama RD gitu loh. Oke. Ya topiknya di sini ya. Nanti Brother Alwan itu malam hari ini arrange diskusi dengan saya dan itu orangnya Maliki ya. Untuk topik Oke, nanti. Selamat siang. Nanti saya jadwalkan. Para Ustaz. Di Komal saya aja. Brother, jangan di sana. Di sini aja. Iya brother. Guruku, Ustadz Alwan, guruku, Ustadz Tata, guruku. Ya begini Pak Petro, sebelum Anda bicara, menurut Herdi, Pak Petro, menurut Herdi, Yesus itu mati tanpa dianiaya. Yesus mati melepaskan nyawanya. Setelah Yesus mati, baru Algojo mengeksekusi mayat Tuhan. Menurut Pak Petro bagaimana? Ini pendapat Herdi loh ya, rekamannya ada. Jadi sekali lagi saya ulang, Algojo ini mengeksekusi mayat. Silakan. Baik, jadi begini. Semua harus dikembalikan ke skriptura. Gimana kisahnya dalam kitab suci? Kan di sana bisa dibaca. Jadi tidak usah main framing, opini, ribut, ya toh? Mau dijawab atau tidak? Di sana kisah. Iya, ditanggapi dulu Pak. Saya ulang. Menurut Herdi, Yesus itu di tiang salib mati dulu, terlepas nyawanya mati dulu. Nah setelah Yesus mati ini, ya barulah Algojo mengeksekusi mayat. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya tidak ada. Menurut Injil Yohanes diceritakan bagaimana proses penyalipan itu. Pemirsa tinggal baca saja. Menurut Anda eksekutor ex Algojo ini masih gratis. Bagi yang butuh kitab suci cetak gratis saya kirim. Saya ulang kembali. Saya ulang kembali ya. Menurut Herdi, Yesus ini mati melepaskan nyawanya, terlepas nyawanya mati. Nah setelah menjadi mayat, baru dieksekusi oleh Algojo. Jadi Algojo ini mengeksekusi mayat. Menurut Anda bagaimana? Baik. Ngapain ribut menurut Herdi dan menurut Petro? Menurut Injil Yohanes jelas, Matius, Markus, Lukas saja dibaca. Di sana ada kisah penyalipan Yesus kan? Iya, penyebab matinya ribut gitu loh, Ustaz. Penyebab matinya Yesus apa, Pak? Ya mati karena disalib kan? Iya. Karena disalib aja, nggak ada semacam penganiayaan, Pak. Ya ada di sana dibaca saja Ustadz Handi. Oke. Jadi Yesus ini dianiaya atau dieksekusi oleh Algojo. Yesus masih dalam keadaan hidup ya, Pak ya? Ya diikuti saja prosesnya, ada proses jawab aja. Penangkapan, ada proses pengadilan, ada proses penyalipan, ada proses penurunan dari salib, ada proses bukan itu Pak saya minta. Menurut Anda, waktu Algojo mengeksekusi Yesus waktu itu masih hidup ya Pak? Jangan tanya menurut saya bukan saksi mata. Menurut Bible Pak, menurut Bible. Iya, menurut Bible apa perlu saya bacakan semua? Menurut Bible, apakah Yesus itu disalib masih hidup baru dieksekusi atau sudah mati, Pak? Baik, saya baca menurut Bible Injil ya. Mau Injil, saya suka Injil Yohanes. Ya, silakan.
yang sabar. Kita diskusi yang adem gitu supaya ada ilmunya. Ya ini adem gitu, kok, ya. Pak. Adem dari tadi. Iya, aku banyak berguru. Kali kan adalah guru-guru yang luar biasa. Yesus disalib. Saya baca mulai dari Yohanes 19 ya. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa Koine, atau bahasa Ibrani? Muhammad Jina, Muhammad Zia, which language you prefer? Udah nggak usah pindah dulu ke sana, nggak usah ke Muhammad Zia, nggak usah. Tergantung bahasa apa aja lu mau, silakan. Baik. Saya mulai dari ayat 19 ya. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar untuk sholat ya. Ke tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, janganlah engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Pada pertanyaannya singkat loh ya. Itu tidak berjahit dari atas bawah. Jadi Pak Petro, ini Anda nggak jawab pertanyaan. Itu mereka berkata, saya ulang kembali ya. Ini ngomong terus lagi. Janganlah kita membagi mulai lagi kan? beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya beginilah orang-orang kayak gini. Pertanyaannya apa, jawabnya apa gitu loh. Mereka dan mereka membuang undi. Kacau ini orang ini. Aku mau diskusi. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit Babu limit dulu nih Babu. Enggak. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, apa-apa dia kumat dia. Ia kepada ibunya. Saya mau diskusi cari. Ditanya apa jawabnya apa. Ya udahlah begitu. Inilah orang-orang beginilah resiko menuangkan manusia begini nih. Pokoknya sepanjang lu menuangkan manusia, lu nggak bakal sehat diskusi, bro. Iya, jadi si Petro itu sakit perutnya sakit, dia tidak bisa menjawab, makanya dia menyanyi-nyanyi. Tapi Ustaz Alwan blunder loh Herdi tadi itu. Algojo mengeksekusi mayat Tuhan loh. Masa kemarin kan kami diskusi, dia keluar itu, dia di dalam Korintus ada dalilnya Tuhan mati, Bapak mati, kan kami kemarin debat kemarin. Iya. Nah, jadi memang itu akan buat goncang kekristenan. Jadi dari ujung timur sampai ujung barat itu. Saya tidak bilang mati, saya bilang modar kemarin itu. Jadi Tuhan kamu modar, Herdi. Jangan bandingkan Tuhan kami dengan Tuhan kamu kalau begitu. Kan dia
ingin mengatakan Allah itu punya jari jemari, Allah punya tangan, Allah punya dua tangan kanan, itu kan semua figuratif. Artinya maknanya bukan makna hakiki, karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, kan begitu. Betul. Ketika maknai itu, saya bilang ya pakai standar Bible kamu. Di Bible kamu Tuhan itu mengerang, Tuhan itu bersiul, Tuhan itu sakit, berhenti bekerja dan kecapean. Tuhan itu mengendarai kerub, ya, naik grab. Tuhan itu menyesal. Pilu hatinya. Tuhan berfirman dalam hati. Tuhan mengatakan jangan-jangan bangsa Israel begini ya. Banyak sekali kalau mau pakai Tuhan kala bergumul sama Yakub. Tuhan melakukan sesuatu dengan Sarah. Melakukan apa itu? Jadi ya itulah. Hingga dia mengandung. Jadi banyak sekali kalau kita mau. Tapi kan kita bukan tipikal. Kemarin itu saya pakai gayanya saja sih. Karena dia pakai gaya begitu ya, saya pakai gayanya dia seperti Tuhan, itu juga. Bagaimana Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, benteng keselamatanku. Apa mau diterjemahkan Tuhan bukit batu gitu? Nah sehingga ketika dia mengatakan, karena dia berpemahaman oneness Pantekosta, menganggap Allah itu Bapa itu hanya gelar, kemudian Roh Kudus itu cuma gelar, Tuhan yang sebenarnya itu cuma satu pribadi, yaitu Yesus, one persona. Maka oleh karena itu, kalaulah Yesus itu mati, maka Tuhan atau Bapa itu jugalah yang mati. Itu konsekuensi dari pemahaman dia. Ini ada murid saya, murid aku ini. Agung sama Angel. Gong. Gong, ngomong lu. Ya, Gong. Kalau Bang Agung, nggak usah debat lah, suruh bertanya aja lah, biar enak. Gong, lu di mana, Gong? Kalau Bang Angel? Ya, Angel coba. Angel. Coba. Angel tuh. Angel. Iya, Angel. Ya, debu. Angel debu. Rane. Ya, debu Habib. Habib lagi kan, Hadid. Debu. Sembar. Iyalah. Angel, kamu setuju nggak? Tadi Herdi ngomong kayak begini. Ya dengerin dulu bro ya. Si Herdi ngomong kayak gini. Agung juga dengerin gitu ya. Yesus itu mati. Dengerin dulu, Yesus itu mati terlepas rohnya. Nah setelah Tuhan ini mati, sudah menjadi mayat, baru Algojo mengeksekusi mayat. Menurut Anda bagaimana? Bang Juma naik. Mati baru dieksekusi sudah. Biar Bang Juma naik. Ya. 6. Jadi sudah mati baru dieksekusi. Daeng, jangan itu melulu Daeng. Kapan saya diskusinya Daeng? Enggak, gua penasaran kok ada Algojo mengeksekusi mayat kata Herdi gitu loh. Ada rekamannya loh. Saya lagi live ini. Dulu mereka mau diskusi apa mau bertanya gitu loh. Iya. Ya udah Angel, silakan Angel. Tapi belum berpendapat dia, Ustaz. Coba Angel, kamu setuju nggak kalau Algojo mengeksekusi mayat? Kalau gua sih nggak setuju ya. Algojo. Ya? Iya. Bisa. Kalau sudah jadi mayat ngapain dieksekusi? Itu kata Herdi loh ya. Kata Herdi. Jadi Algojo mengeksekusi mayat Tuhan. Bukan Bang Zuma itu. Mungkin dia membuktikan kalau bukan mungkin, nggak mungkin lagi, udah dia ngomong berapa kali diulang. Bukan itu, bukan Algojo. Enggak, jadi gini. Jadi setelah Yesus mati, jadi matinya itu bukan penganiayaan gitu loh. Nah, nanti setelah mati baru Algojo mengeksekusi mayat. Gitu loh. Kata Herdi loh. Setahu aku setelah Yesus mati. Ayatnya mana? Hah? Ayatnya di mana? Ya lu cari Herdi tanya. Coba tahu, aku nggak tahu ya kan. Aku nggak tahu ini Alkitab ini. Ya udah. Si Herdi lagi ngelamun makanya jawabnya ngelantur. Oke, nyamatnya ngelantur. Ini murid saya pinter nih Agung nih. Setahu kok sih setelah Yesus mati itu mayatnya diambil oleh Maria ya, bukan Algojo itu. Ada aja. Ya barusan dia ngomong, lu nonton aja channel aku itu. Barusan dia ngomong begitu. Baru join gua. Aku aja.
Ya lu nggak setuju ya? Ya kagak, masa ada Algojo. Ya kita baca Algojo tidak di tulis gimana sih? Oke. Setuju nggak Bang Angel itu? Mana tadi minta naik itu nggak naik ini? Bang Juma mana sih katanya mau naik? Bukan Bang Zuma. Ya udah Gung, lu bertanya aja deh Gung, kita jawab. Aduh, Ini baru ada masuk Frankie nih, Bang Frankie. Ya. Ya. Mana baru masuk? Aku mau tanya sama Mas Tata aja. Gedein suaramu dikit Gung, kecil bro. Bang Vale, selamat siang Bang Vale. Siang, Bang, bentar Bang ya. Saya mau keluar dulu bentar, mendadak nih. Oh ya, oke. Itu tuh ada Bang Juma tuh mau naik tuh. Nggak ada. Nggak ada. Ya Gung, apa lo mau nanya apa Gung? Ayolah bertanya, please deh, aku biar dah nganggur. Iyalah. Iya, kalau nggak ditanya nggak keluar. Saya aja yang tanya lah, kalau mau. Boleh. Kalau begitu saya tanya Ustaz. Pantaskah Sang Pencipta alam semesta itu metong? La ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah mati, tidur pun ngantuk pun tidak. Oke. Ada lagi yang mau nanya nggak nih? Apa mau tanya lagi? Oke. Bagaimana dengan tuduhan-tuduhan Herdi Pak Ustadz yang membahas itu bahwa Allah punya tangan, punya betis, punya apa dan seterusnya? Bagaimana menjelaskan itu Pak Ustadz? Cara menjelaskan gini. Di dalam Islam itu ada yang namanya takwil. Nah, takwil itu apa? Yaitu mengembalikan lafadz dari makna yang zahir kepada makna yang muhtamil. Apabila makna itu muhtamil itu tidak berlawanan dengan Al-Quran. Maksudnya gini, seperti kita tahu dalam Al-Quran Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Sehingga kalau ada Allah itu punya tangan, punya betis, menyingkap betis, atau punya wajah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, wajah Allah. Maka ini ditakwil. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan apapun. Maksudnya tangan itu kekuasaan. Ya. Atau nanti wajah Allah itu ya zatnya Allah itu sendiri. Kalau mereka tidak percaya, wah masa ada takwil-takwil tahta. Loh, walaupun di Bible juga ada takwil. Kalau tidak ditakwil gimana? Misalnya Mazmur 5 ayat 8. Ya, di situ tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Oh, di sini Mazmur ya. Aku hendak sujud. Nah, semua itu. Di sini banyak di Mazmur itu, wahai Tuhan gunung batuku, wahai Tuhan api menyala-nyala, karena engkaulah Tuhan gunung batu. Nah, ini kalau tidak ditakwil maka orang mengartikan berarti Tuhan itu gunung batu gitu. Sama dalam Al-Quran atau hadis. Ketika ada wajahullah, wajah Allah, atau yadullah fawqa aydin nas, tangannya Allah gitu ya. Atau ada dalam Al-Quran itu ketika Allah menyingkap betisnya. Nah, itu ditakwil. Maksudnya betis di situ menunjukkan hari huru-hara. Karena ayat itu menjelaskan tentang kiamat. Gitu loh. Makanya harus tahu tentang bahasa Arab. Gitu. Jadi kitab suci itu ada majas. Makanya untuk mengetahui kitab suci itu harus tahu ilmu balaghah. Nanti balaghah itu mencakup tentang ilmu ma'ani, bada', bayan, ada majas gitu itu. Dan itu juga ada di dalam Alkitab Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Ada penakwilan, wahai Tuhan gunung batu, wahai Tuhan api yang menyala-nyala, karena engkaulah gunung batuku. Nah, itu ditakwil juga. Gitu, tapi kalau menurut mereka, lu jangan takwil dong. Kalau kami bebas alegoris. Kalau kami alegoris, tapi kalau kamu jangan, gitu kata Herdi. Ya gak bisa. Seperti kalau nggak ditakwil ya nggak dialegoris, bagaimana Yesus duduk di sebelah kanan? Bener dia duduk pakai kursi gitu? Ini kalau tidak ditakwil ini bahayanya apa? Coba Yesaya 26 ayat 4.
percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Juga Mazmur 429. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku. Coba, Allah gunung batu. Ini kalau tidak ditakwil, ini Bible mereka ini, kitab perjanjian lama ini. Kalau tidak ada takwil, bisa kita katakan, berarti Tuhanmu gunung batu dong, kan? Gitu. Ya kagak. Waduh. Bang Agung kalau nggak mau nanya, aku bikin statement nih. Boleh ya, Ustaz Abu, Ustaz Tata, Ustaz Handi. Ya. Jadi di dalam Bible itu ada kejadian Tuhan itu salah menghitung, Bang. Di dalam Kejadian 46 ayat 8 sampai dengan 15, daftar nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir itu berjumlah 34 nama. Tetapi di ayat 15 disebutkan, jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Waduh, tadi katanya berjumlah 34, tapi di ayat 35 berjumlah 33 jiwa. Nah, itu boleh dicek loh. Berhubung Bang Agung nggak mau nanya, boleh cek Kejadian 46 ayat 8 sampai 15. Itu Tuhannya Bang Agung salah hitung di situ. Kalau itu nggak apa-apa. Kalau salah-salah gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Tuhannya mereka nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bang Handi, nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah sih. Apa yang bermasalah? Iya, nggak ada masalah. Itu kan cuma angka-angka ya. Kalau kita sih orangnya yang penting sudah ditebus, udah beres. Kalau kita sih dalam berdiskusi itu kita maklum. Kita nggak mau menyerang dengan hal-hal kata-kata yang tertulis secara harfiah di sana. Karena kami ini berakal gitu loh. Dan tapi kalau dia menyerang, jangan ditakwil. Kita kasih data juga yang nggak perlu ditakwil kan gitu. Seperti Wahyu 19:16. Jadi yang berapa tadi akal sehat? Tadi bentar. Kejadian 46 ayat 8 sampai 15. Daftar nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir berjumlah 34 nama. Tetapi di ayat 15 disebutkan, jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33. Itu harus dilihat asbabun nuzulnya dulu. Oh iya. Iya. Kan lagi pipis yang satu pas lagi dihitung ya. Oh iya, bisa jadi. Berarti Bible tuh kayak siaran langsung ya? Iyalah, Bible kan mencatat apa yang ada. Iya, siaran langsung ya. Ayo Jagung. Gong. Jagung. Senggol dong. Iya, Cacata. Iya. Ayolah bersuara lah. Bahasa apa kayak yang bertanya aja takut. Jangan biarkan bertanya aja takut. Aku mau bahas soal ini. Soal tafsiran ya. Tafsiran apa? Tafsiran. Mungkin ini sudah disinggung sih di sebelah tadi. Mau tanya aja sama Ustaz Tata sama yang lainnya di sini. Itu dengar-dengar sih Kemenak itu merubah-rubah Alkitab. Gimana itu pendapat pendapatnya? Oh, suaranya baiknya sih tanyain nama Kemenak. kayak cewek. Baiknya sih tanyain nama Kemenak. Alah, makanya itu. Gong. Jadi laki-laki itu yang tegas, Gong. Suaranya itu yang keras. Laki-laki. Ini mau di blender Pak Vivo ini. sampai saya jepit ini headsetnya ke dalam telinga, kecil suaranya. Enggak, saya kalau dengan Mas Agung. Tunggu dulu ya. Mas Agung. Biar salah paham. Saya dengan Bang Agung ini dari dulu suka bercanda, mulai dari grup WA dulu ya. Iya. Oh. Bang James. Selamat siang Bang James. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan. Nah gitu tuh. Jangan masalah apa ini? Diskusi masalah apa ini? Oh, bertanya aja Bang. Bertanya ke Ustaz Tahta aja. Bertanya aja sama Ustaz Tahta. Bertanya kepada siapa ini? Kepada Bu Adit. Ustaz Tahta. Ustaz Tahta. Ustaz Senggol dong. Oh, Ustaz Senggol dong. Senggol dong gitu. Passwordnya gitu. Ada passwordnya juga ya? Iya, mau bertanya Ustadz, senggol dong gitu. Kalau nggak bertanya, saya cerita lagi nih. Gitu. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Silakan. Boleh nggak? Boleh. Tentang Nabi Muhammad sih. Yang penasaran saya ini gini. Katanya sih, dengar sih, katanya dia yang bilang dia sebagai nabi itu dirinya sendiri ya, yang menyatakan dirinya nabi. Apakah benar itu? Yang benar itu adalah firman-Nya Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya? Ya, itu kan apa ya? Al-Qur'an itu. Maksudnya artinya apa itu? Oke. Jadi gini, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini kan Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an yang bilang. Iya, Al-Qur'an itu firman-Nya Allah. Turun sama seperti Yesus, Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang ya. Markus bunyinya gimana, Pak? Beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Itu kan Yesus mengatakan itu, dirinya seorang nabi. Kalau Nabi Muhammad yang mengatakan dia nabi adalah Allah. Dalam Nah, soalnya kalau di zamannya Yesus itu kalau dibilang Tuhan, dirinya bilang Tuhan itu pasti dibunuh, Pak. Itu sudah menghujat. Iya, tidak ada seorang kan? itu mengaku Tuhan. Kalau disuruh sudah mengaku Tuhan, maka kalau ada manusia, tunggu. Kalau seseorang itu mengaku utusan, maka kembalikan ke definisi utusan. Apa utusan itu? Yohanes 3:34, yaitu penyampai firman Allah. Jadi Yesus penyampai firman Allah. Mana ayatnya? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti Yesus belajar sama Allah ya? Menerima wahyu dari Allah, sama seperti Nabi Muhammad. Selama kita tahu sih dalam kehidupan Yesus yang ada di Alkitab itu, dia tidak ada pertemuan secara pribadi sama Tuhan, sama Allah. Tapi dia ngakunya menerima firman dari Tuhan. Coba. Sekarang begini aja Pak, kalau Bapak bisa buktikan saya, Yesus pernah secara pribadi dia ketemu sama Allah. Iya kan? Kalau memang Tuhan itu udah ada selain Yesus, dia berapa kali ketemu sama Yesus, Allahnya? Yang mengklaim siapa Bang James? Yang mengklaim Yesus ketemu Allah itu siapa? Saya jelaskan dulu. Nah, tadi kan bilang Yesus adalah putusan Allah toh. Ini saya jelaskan dulu, gantian. Jadi di dalam Bible itu memang tidak dijelaskan caranya Allah mengutus para nabi. Tapi kalau dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana ajaran samawi. Ajaran Yesus kan samawi, Musa samawi, Nabi Muhammad samawi. Tuhan itu di langit, tidak mau turun sendiri. Makanya dia mengutus Jibril. Misalnya dia mau memberi wahyu kepada, mau bicara sama Maria. Tuhan itu mengutus Jibril. Coba baca Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Jibril yang melayani Allah. Begitu juga Lukas 1, 28. Dan juga ada di dalam Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diturunkan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya.
Jadi Allah memberi wahyu kepada Yesus melalui malaikat. Sama seperti Nabi Muhammad. Ya, menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Gitu. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaihi." Jadi Allah memberi wahyu kepada para nabi itu melalui Jibril, melalui di belakang tabir sebagaimana Musa. Gitu ya. Silakan. Tapi yang pasti Tuhan sendiri secara pribadi tidak pernah ketemu. Kalau bersama Musa pernah loh. Ya, iya, kepada Musa pernah melalui cahaya api yang keluar dari pohon. Itu Gunung Sinai juga. Itu kalau dengan di Gunung Sinai juga. Iya. Nah, ya kan. Tapi secara logikanya, kalau memang begitu cara Tuhan menempatkan diri, berarti kalau dia mau menampakkan diri ke dunia ini, datang sebagai dia, sebagai Tuhannya dia, pasti dunia ini akan hancur, Pak. Inilah kesalahpahaman orang kalau tidak ngerti Alkitab suci. Jadi, yang bicara kepada Musa melalui cahaya api itu bukan wujudnya Allah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, "Aumi wara'in hijab." Maksudnya Allah memperdengarkan suaranya melalui api itu, tapi api itu bukan wujudnya Allah. Makanya di ayat setelahnya di sebelumnya dijelaskan malah Tuhan. Jadi di api itu malaikat Tuhan malah. Makanya Tuhan itu menunjukkan wujudnya lewat Yesus. Itu yang saya maksud. Sekarang gini, coba sekarang gini, ayatnya gini, "Aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu." Yohanes 20 ayat 17. Berarti bapaknya itu ada di mana? Aku akan pergi ini. Maka Yesus dikatakan oleh Bapakku yang di surga. Berarti bapaknya ada di surga. Nah sekarang Yohanes berapa, Pak? Yohanes berapa? Oke. Yohanes berapa tadi? Pertama, kamu baca dulu Yesus ini mau pergi. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20:17. Terus kalau ditanya ada di mana bapaknya, maka jawab dengan Matius 2:39, Bapakku yang di surga. Emang Bang James ini mengimaninya seperti apa sih, Bang? Bang James. Iya, bagaimana? Iya, Bang James ini mengimaninya seperti apa? Mengimaninya dia mengimani. Ya, seperti apa Bang mengimaninya? Apakah Yesus itu Tuhan? Iya, yes, benar. Yesus itu Tuhan. Apakah Bapak itu Tuhan? Yes, Tuhan. Apakah Bapak itu Tuhan? Yes. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Yes. Berarti Tuhannya ada 3, Bang. Ya, terserah kalian mau bilang apa, tapi belum terwujud. Enggak, aku nanya Bang. Deh. Apa berarti ada 3? Kayak gini, ini Bang Pak Ustadz Tata ini kan kalau di rumah dia sebagai bapak ya buat anak-anaknya ya. Terus kalau untuk jemaatnya dia sebagai Ustadz. Nah, terus dia untuk negara dia sebagai rakyat. Iya, itu kalau menurut Kristen, kalau menurut Yesus. Kalau menurut kayak gitu kita ikutin dulu Ustaz. Kalau kita ikutin dulu. Oke, Bang. Berarti kalau seandainya gini dulu. Makanya kalau ingin tanya tentang ketuhanan, jangan tanya ke Kristen, tanya ke Yesus. Jelas Yesus menjawab itu. Siapa Tuhan yang benar Yesus? Allah. Ada berapa dia? Hai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Markus 12:32. Terus hidup yang kekal itu mentuhankan siapa? Mentuhankan Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Tidak ada yang mentuhankan Yesus. Ustadz Agung Ustadz Tata ini ngomongnya kayak siapa sih Ustadz yang sudah meninggal itu yang apa? Udah. Yang dari Kristen itu, yang dari Kristen masuk Islam itu. Orang belum meninggal. Udah. Ada. Enggak seperti kita ikutin. Langsung Bang Jem. Orang belum meninggal. Coba ikutin yang kata Bang Jem tadi deh, biar gampang.
Jangan diberitakan meninggal dong. Bang James, saya bikin dulu kayak kata Bang James biar gampang. Sudah meninggal satu. Kembali ke topik. Ustaz Tata mengamuk. Satu-satu gini. Saya kembali ke topik, gitu ya. Ya, tenang. Ya, jadi tadi kata Bang James, Ustaz Tata itu Ustaz Tata itu seperti di mana di negara salah satu itu dua James sama James Agung sama Agung. James. Coba terangkan menurut kamu itu tadi Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Coba ambil contoh analogi kemana? Coba diulang. Kita bilang kan tadi kayak Ustadz Tata deh. Di rumahnya dia kalau dia sudah nikah, dia disebut suami, sama istrinya dia disebut bapak sebagai atas anak-anaknya. Itu kalau di satu rumah aja sudah ada dua panggilan, suami dengan anak, dengan bapak. Baik. Dia keluar rumah, dia masuk ke gereja, ke masjid, dia disebut Pak Ustadz. Oke. Untuk negara dia adalah rakyat. Oke. Baik. Itu kan cuma sebutan, panggilan. Oke. Itu yang kita bilang. Iya. Jadi kalau menurut Anda ambil contoh ke Ustadz Tata, sekarang kita masukkan deh Bapa, Putra dan Roh Kudus ke dalam Ustadz Tata. Coba terangkan di dalam diri Ustadz Tata yang mana Bapa, yang mana Yesus, yang mana Roh Kudus. Coba. Kalau di Ustadz Tata itu kalau di rumahnya dia disebut Bapak sama anak-anaknya. Berarti Anda salah contoh, bro, kalau begitu. Ya minta diterangkan adalah bagaimana Bapak ini siapa, Yesus ini siapa, Roh Kudus ini siapa. Anda mengambil contoh Ustadz Tata. Jadi saya balikin, coba masukkan Bapak, Yesus dan Roh ke dalam diri Ustadz Tata. Yang mana Bapak, yang mana Yesus? Oh, nggak bisa, berarti kamu salah contoh. Kalau masa masukin ke Ustadz Tata Yesus sama dengan Ustadz Tata nggak bisa dong. Ya berarti kamu salah begitu. Kan cuma sebutan, panggilan. Berarti kamu salah contoh gitu. Begini aja, apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama. Orang yang sama. Oke, sama. Kalau Bapak itu punya fisik nggak? Di fisik Yesus. Iya, enggak, saya nggak nanya Yesus. Bapak di surga punya fisik atau tidak? Punya pasti. Bapak punya fisik. Oh, punya fisik Bapak. Oke, apakah fisiknya Bapak dan fisiknya Yesus sama? Sekarang begini dah. Jangan dulu, pindah jangan. Bagi Jo. Dengar dulu, sabar. Kalau Bapak punya fisik di surga, Yesus punya. Mana ini Bagi Jo ini? Sebentar Jo, badia mengana. Dengar Jo Pak kita. Bapak punya. Bagus eduk Pak. Jangan terlalu tegang. Iya Kak, tidak. Jadi Bapak punya fisik di surga, Yesus punya fisik di bumi. Oke, apakah fisiknya Bapak di surga sama dengan fisiknya Yesus di bumi? Kalau memang dia sudah mewujudkan fisiknya ke bumi, ya otomatis akan seragam. Berarti sama fisiknya. Iya. Berarti ada dua fisik nih. Dua fisik yang satu. Dua fisik bagaimana? Iya katanya Bapak itu. Bang Handi kayaknya dia Jesus only deh Bang. Begini deh. Menurut kalian Allah itu maha besar nggak? Maha besar. Maha besar. Dia mau jadi apapun bisa dong? Nggak bisa menjadi makhluk. Nggak bisa jadi makhluk. Nggak bisa. Masa maha besar kok nggak bisa jadi makhluk, gimana sih ceritanya? Kira-kira kalau jadi kotoran bisa nggak? Jadi kotoran. Jadi kotoran bisa tidak? Bisa kalau dia mau. Jadi bisa kalau jawabannya juga sama. Apa faedahnya jadi kamu tanya, apa faedahnya jadi Kamu tanya, apa jadi apa faedahnya? Faedahnya apa? Gini aja. Udah bro, saya nggak mau main-main di situ. Apa manfaatnya? Apa maksudnya Bapak? Dengerin dulu. Apa manfaatnya? Apa maksudnya Bapak menjadi manusia? Tujuannya apa? Kayak kita umat manusia lebih dekat dengan dia. Oke. Nggak mungkin kan anak minta makan ke bapaknya dikasih ular. Umat manusia yang mana? Di zaman apa? Gak apa-apa, biarin. Waktu Bapak, dengerin. Waktu Bapak menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Bapak? Tidak. Bagaimana?
Waktu Bapak menjadi manusia, dengerin dulu baik-baik. Waktu Bapak menjadi manusia turun ke bumi, apakah manusia ini adalah Bapak? Tidak. Manusia ini, iya. Oke. Kalau Bapak menjadi manusia turun ke bumi, manusia ini adalah Bapak, berarti surga kosong. Tidak. Oh, surga kosong. Kalian pertanyakan kenapa kalau Yesus turun ke bumi sebagai Tuhan, Tuhan turun ke bumi sebagai Yesus. Saya ulang dulu nih. Kosong, ya. Gitu loh. Gini ya, Bapak ini turun menjadi manusia. Manusia ini adalah Bapak, kan gitu ya? Oke. Jadi manusia ini adalah Bapak, berarti Bapak meninggalkan tahtanya di surga menjadi manusia, betul? Iya, benar sekali. Berarti jadi surga kosong selama 33 tahun, betul? Surga tidak kosong. Surga tidak kosong. Ntar dulu kau, Gung. James, gimana James? Surga kosong apa ada? Ada Bapak lagi pengganti di surga? Bapak lagi. Gimana, James? Namanya Tuhan itu kan maha kuasa. Apapun dia bisa lakukan. Iya, dia melakukannya menjadi manusia. Nah, setelah dia menjadi manusia, kan Bapak juga. Sedangkan manusia ada di bumi 33 tahun. Nah, waktu dia ada di bumi Bapak ini, apakah di surga ada Bapak? Otomatis sudah turun ke bumi. Iya, berarti surga kosong selama 33 tahun, betul? Surga tidak kosong, Mas Andi. Gimana kalau bilang kosong, apa sih? Berarti kalian mengukur kuasa Tuhan, kuasa Allah. Ya kan tadi turun ke bumi selama 33 tahun. Berarti kalian diulang lagi. Diulang lagi ya. Kalian tuh dia Tuhan itu kayak manusia ya. Diulang lagi ya. Manusia kuasanya ya cuma sebatas. Diulang lagi jadi manusia. Katanya jadi manusia. Diulang lagi ya James, diulang lagi nih. Bapak menjadi manusia. Oke. Manusia ini adalah Bapak itu sendiri, gitu ya. Jadi dia turun ke bumi menjadi manusia Bapak ini, gitu ya. Jadi waktu dia meninggalkan surga turun menjadi manusia adalah Bapak juga. Apakah di surga masih ada Bapak? Tidak ada. Otomatis kalau memang dia Allah, kalau dia memang Allah sendiri, dia mau naik turun ke surga aja nggak masalah kok. Enggak dia nggak naik turun, dia stay di surga. Dia stay di bumi selama 33 tahun, nggak naik turun dia. Malah bro. Hah? Sebagai manusia ya benar. Iya, jadi surga kosong selama 33 tahun ya. Nah, ya itu pemikiran kalian. Nah, menurut kamu ada berapa Bapak? Nih. Bang James. Bapak itu ada berapa James? James itu ada berapa Bapak? Satu. Waktu Bapak turun ke bumi, berarti masih ada Bapak di surga? Ingat satu. Otomatis kalau sudah turun tak ada Bapak di atas. Ya, berarti kosong surga 33 tahun. Menurut sekarang begini, itu logika kalian yang pakai ini ke logika manusia. Pemikiran manusia. Kalau memang kalian bilang Allah itu maha besar, Allah itu segala-segalanya, apapun dia bisa lakukan, toh. Iya, dia lakukan. Dia melakukannya menjadi manusia, bro. Sekarang begini. Dia menunjukkan diri ke Musa itu berarti surga juga kosong. Dia ke surga kosong. Menurut kalian pasti karena dia turun ke bumi enggak? Kan dia kalian bilang. Saya tanya kamu dulu. Waktu dia menemui Nabi Musa, turun menjadi manusia enggak? Turun menjadi manusia? Pasti turun. Itu kan cuma wujud. Dia menjadi manusia enggak? Kayak wujud. Berarti enggak beda karena apa? Itu karena kita bilang. Oke. Kembali ke topik ya. Kembali ke topik James. Jadi waktu dia jadi manusia ini di bumi 33 tahun, manusia ini kan Bapak juga ya? Oke, baik. Jadi Bunda Maria ini menurut kamu melahirkan siapa? Yesus anaknya. Bukan Bapak? Inilah pikiran-pikiran manusia yang kadang di luar cuma
kita manusia terbatas. Kalian mau kalau sekiranya memang sekiranya salah, coba langsung dijelaskan, nggak usah manusia ini langsung dijelaskan aja. Jadi dia tuh melahirkan siapa gitu. Kalau memang pemikiran kami salah, dia itu melahirkan siapa? Maria yang melahirkan Yesus. Yesus ini Bapak nggak? Apakah Yesus dan Bapak sama? Sama. Yesus dan Bapak itu sama buat kami. Ya berarti Bunda Maria juga melahirkan Bapak. Iya. Bagaimana? Logikanya kalian bagaimana sih jalannya? Kan sama. Mungkin pelan-pelan Bang Andi, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Apakah Yesus dan Bapak sama? Sabar. Oh, Agung ya. James. Apakah Bapak? Yang Agung ya. Iya. Apakah Bapak dan Yesus sama? Bapak dan Yesus sama. Apakah sama atau berbeda? Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Sama. Yang dilahirkan Bunda Maria yang mana? Ya wujudnya dia. Siapa namanya? Wujudnya Yesus. Apakah Yesus adalah Bapak? Yesus adalah Bapak. Bagaimana sih Yesus adalah Bapak? Jadi Yesus bukan Bapak. Allah, bagaimana ya mau jelaskan sama kalian yang sudah terlalu pemikirannya sudah terlalu bagaimana ya? Nggak mikir ini coba, saya. Jelaskan. Coba. Ini kita nggak mikir lalu ya, nggak biasa aja nih. Ya, nggak mikir ya, nggak mikir. Cuma nanya. Kita dengerin itu, kita dengerin doang. Kan saya yang bertanya ya. Ya coba ulang sekali lagi dulu. Apakah Bapak dan Yesus sama atau beda? Bilang saya bertanya, habis itu saya yang ditanya. Gimana ceritanya nih? Ya itulah. Ya udah. James kesempatan terakhir James Sondak kesempatan terakhir deh untuk kamu James kesempatan terakhir untuk kamu James untuk menjelaskan coba kayak gimana James, coba jelaskan. Iya coba. Untuk menguatkan statement kamu James. Ayo kuatkan. Ayo. Gimana? Contohnya gini. Iya, gimana? Itu seperti Ustadz Tata kalau di rumah dipanggil papa sama anaknya, dipanggil suami sama istrinya. Kalau di jemaatnya, di masjid dia panggil Ustadz. Itu kan cuma panggilan, gitu. Benar. Orang berarti maksudnya apalagi ini Tuhan Allah. Kalau orang sudah anggap dia memang Allah yang Maha Besar. Iya. Apa saja berarti dia bisa maksud James. Oke, saya paham James. Jadi intinya maksud James ini sebenarnya Ustadz Tahta itu ada satu gitu ya James ya. Iya satu, ya kan? Satu orang. Ada satu ya. Oke, kalau gitu seandainya James, seandainya di saat Ustadz Tahta yang adalah Ustadz itu kemudian meninggal, apakah Ustadz Tahta sebagai bapak dan sebagai suami ini meninggal juga? Meninggal gak? Kalau secara statusnya enggak, dia suaminya. Makanya lu jangan cuma ambil contoh. Berarti itu contohnya nggak tepat James. Apakah Yesus Maha Kuasa? Sangat. Orang mati aja dibangunin, dihidupin. Waktu dia bayi dia menguasai apa, James? Hah? Waktu Yesus bayi dia menguasai apa? Waktu dia bayi, dia menguasai 3 raja. Orang-orang 3 raja datang kepadanya sujud menyembah. Selain itu apa lagi dia kuasai? Ya pasti dikuasai semua. Kuasai si Maria, kuasai semua dikuasai. Apakah dia menguasai susu ibunya? Ini yang sopan ya ngomongnya, jangan ke seks ya. Jangan ke Loh, kan Yesus bayi disusui sama ibunya, Bro. Pasti. Iya, berarti dia gak ada yang ganggu toh. Tapi bahasa kamu itu jelek banget tuh. Kok jelek? Ini bayi. Ini bayi, Bro. Apa yang dia kuasai bayi ini? Gitu loh. Dia kuasai kasih sayang. Barangkali bisa membelah gunung ya Bang Handi ya? Iya, kali-kali bisa membelah gunung, apa begitu? Apa kira-kira yang dia kuasai waktu dia bayi? Aduh, ini kan Pak James ini mau di blender sama opung. Begini ya.
dalam wujud Yesus, dia memberi kita contoh sebagai manusia. Dia mau merasakan dirinya jadi manusia bagaimana? Bisa dong, ya, bisa dong. Jadi dia ikuti prosesnya, dia ikuti prosesnya. Dia jadi bayi, jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa, sampai dia mengajar. Oh, berarti Tuhan Maha Kuasa ini ikut terpengaruh sama fisiknya Yesus, begitu? Bagaimana fisiknya Yesus? Tuhan yang Maha Kuasa ini, gitu ya, mengikuti perkembangan fisiknya Yesus. Nanti kita baku hitung. Baku hitung Jo, apa ya? Apa ngana? Baku hitung apa ngana? Badak ngana? Sebentar. Nanti kita sambung ulang ya. Lagi ngurus baby sebenarnya. Iya ngurus Jo. Iya. Oh iya. Iya. Mau di blender sama opung ini. Nah, ada opung ini. ada opung di sini. Opung ada tunggu di bawah. Opung ada bilang. Menarik ya Bang Handi ya. Bang Handi. Jadi tadi menarik ya Bang Handi. Tadi kata James itu Bapak itu adalah Yesus itu sendiri ya Bang ya. Berarti pada saat Yesus disalib kemungkinan Bapak juga begitulah. Kecilkan dulu itu, kecilkan dulu suaranya itu, berisik. Kecilkan dulu. Selamat siang Opung. Aku mau ke pabrik dulu. Aku izin dulu ya, mau ke pabrik menggiling gabah. Gabah apa? Iya toh. Mau gabah apa mau digiling? Jadi beras dong. Oh, Opung open mic. Mbak Andi. Mana? Selamat siang saudara-saudaraku muslim, Bro Andi. Selamat siang bro, saudaraku. Selamat siang, Opung. Selamat siang, Opung. Andi, selamat siang sayangku. Opung nggak ikut, mau digiling juga gandumnya apa? Gabah boleh. Itu. Boleh. Ini harimau Bang Andi. Opung gimana Andi? Itu tadi ada. Opung sehat. Bang Andi lagi pergi dulu. Sehat. Andi. Opung, ada yang mau di blender itu di sebelah kanan. Pergi dulu. Di sebelahnya Opung itu namanya Agung. Ya, Handi, mana Handi? Halo saudaraku. Lagi pergi mau ini giling apa? Gandum kan? Apa gandum lagi apa? Gabah. Padi. Ya, selamat siang Bro Agung. Ya, silakan di blender Opung. Selamat siang Bro Agung. Selamat siang Opung. Suaranya kecil Bro Agung. Masih kecil? Iya. Apa takut sama Opung? Opung itu tidak suka lawan yang selamat siang. Opung mundur kalau gitu. Coba keluar